fotografer atau videografer berangkat, terus di jalan nggak sengaja ternyata celananya bolong belakangnya. Sebenarnya saya pesulap. Pesulap, pantesan saya disulap jadi beda banget. Ya botak-botak aja gitu. Dan sebagai cowok sebenarnya katanya bilang ya udahlah tuh botak-botak aja. Tapi saya ngeliat kaca. Halo semua, kembali lagi di Incast Integraf Podcast bersama aku Dr. Cynthia Lawrence. Hari ini kita kedatangan seorang visual director yang karya-karya luar biasa banyak kalian jumpai di brand-brand besar dan dunia digital. Nah, lebih menariknya lagi, KOL kita hari ini baru saja melakukan teknik advance yang baru kita kembangkan di Integraf, yaitu long hair transplant, yang mana kita sebut dengan invisible hybrid long hair transplant. Yuk kita sambut dengan Kak Faim Ahmad. Doksin, halo semuanya. Ini tapi saya lagi sibuk loh ini. Ya, iya saya lagi lihat hasil foto-foto tadi. Wow, luar dengan biasa. Model yang, ini mau daftar ke Miss Universe buat selanjutnya. Ya, Sebagai bocoran kita baru melakukan casting ya sama Kak Faim ya. Nanti kalau aku udah terkenal bisa diminta tanda tangan gitu ya Kak Faim ya. Jadi lihat ya, perhatikan kalau lewat Jalan Senayan dan sekitarnya bakal ada billboard baru. Ya, spill dikit. Wow. Ya, Doksin, apa kabar? Apa kabar nih Kak Faim? Baik. Nah, Perfect. aku sebenarnya tuh penasaran banget dan sebenarnya agak salah tingkah lihat Kak Faim dari tadi ya. Karena Kak Faim ini terkenal dengan gantengnya yang luar biasa. Cocok, udah gak direvisi lagi. Udah bener. Soalnya banyak yang bilang kan kalau saya ngupload foto, video, ih keren banget, keren. Terus saya jawab, saya nggak keren, saya ganteng doang. Iya benar, makanya gantengnya luar biasa. Tadi aku pas mulai itu agak salah-salah karena salting lihat Kak Faim kayaknya. Bahaya. Bagus ya, cewek yang kayak gitu ya. Betul. Asal jangan cowok yang kayak gitu. Nah, aku lagi excited banget nih Kak Faim untuk ngebahas apa nih yang ada di rambut Kak Faim tentang journey long hair transplant nih Kak Faim. Yes. Oke, tapi sebelum ke sana aku pengen masuk dulu sebagai seorang visual director nih Kak Faim. Seberapa penting sih penampilan buat Bro Faim? Performa itu penting banget. Performa penting banget karena banyak yang tanyanya basic sih, gimana cara bikin karya bagus. Karena karya bagus tuh nggak cuma karena kameranya bagus atau cahaya bagus atau modelnya bagus, enggak. Yang bikin karya bagus itu justru basicnya adalah mood. Nah, yang naikin mood adalah percaya diri. Gimana kita bikin klien kita, model kita, moodnya naik, percaya diri naik, ya performa kita juga harus baik. Oh, justru jadi bukan dari modelnya yang harus percaya diri aja ya Kak Faim ya? Dari kita. Perhatiin nggak tadi pas saya foto Doksin itu banyak banget yang saya muji Doksin segala macam. Jadi biar percaya diri Doksin naik. Nah, gimana cara saya kayak gitu? Harus saya percaya diri dulu biar bisa nyalurin energi percaya diri ke klien atau ke model. Luar biasa. Tapi memang nih nggak salah sih yang Kak Faim ngomong ya, karena jujur baru sekali ini aku ketemu foto videografer ya Kak Faim. Kita tuh bisa terbawa tanpa harus diarahkan gitu loh. Kalau biasa kan kalau misalnya kita foto kan yuk miring dok kiri kanan gitu kan, tapi ini benar-benar foto videografer recommended banget nih. Kasih tag-nya di bawah untuk di booking itu jadwalnya padat banget. Nah, kalau Kak Faim tuh benar-benar bisa bikin aku tuh jadi berpose tuh apa adanya. Nah gitu. Itu berarti dari kepercayaan diri seorang foto videografernya. Energi. Jadi pas mau berangkat, contoh gini deh, kalau fotografer atau videografer berangkat, terus di jalan nggak sengaja ternyata celananya bolong belakangnya. Pasti nge-shoot tuh nggak nyaman, nge-direct tuh nggak nyaman karena ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman. Itulah penampilan. Makanya kalau penampilannya bagus, bikin nyaman badan, pikiran pun udah nggak mikirin hal-hal yang lain-lain, confidence-nya naik. Confidence naik, energi positifnya juga gampang. Wah, luar biasa. Karena ini juga sebenarnya kita agak mirip-mirip nih Kak Faim, karena kita harus by the way mirip. Kami ini saudara kembar yang lahir di tanggal yang sama loh ulang tahunnya. Sama-sama Aquarius ya. Umurnya sama. Tahunnya sama. Tanggal lahirnya sama. Bulannya sama. Wow, luar biasa. Maka energi positif kita pun sama ya. Bahaya ini kalau berdua perjalanan bareng kemana gitu. Tiba-tiba supir nggak ngantuk. Supir nggak ngantuk, ngobrol aja. Ada kita ya. Iya. Pasang kamera buat podcast. Betul. Nah nih Kak Faim, karena kan kalau misalnya seorang visual director yang penting banget nih penampilan diri dan peningkatan confidence yang luar biasa. Tapi kalau menurut Kak Faim sendiri sebenarnya selain dari dress up, kita sendiri tuh seberapa penting sih baik mungkin dari styling rambut, wajah ataupun penampilan deh. Sebenarnya gini, apalagi cowok ya, beda sama cewek. Cewek tuh
mau berpenampilan banyak banget yang diperhatikan. Alis, bulu mata, hidung, bibir, kuku, ya kan? Bahkan helai-helaian tiap rambut, kerutan-kerutan. Sebenarnya ya, semi-curhat. Itu cewek tuh, cewek kayak gitu, pedicure semua. Cowok kalau mau performanya bagus, apa perlu sama? Enggak. Cowok, kalau saya ya, kalau menurut saya, cowok itu patokannya rasa percaya diri itu dari badan, rambut. Nah, masuk nih ya, badan, rambut, dan ramah. Gitu. Badan, rambut, dan ramah. Iya, karena kalau ramah tuh otomatis kayak urat-urat muka tuh nggak gampang tua. Gitu. Bisa ngeliat kita harusnya langsung tenang bawahnya gitu ya. Gitu. Tuh, jadi paling utama ya rambut salah satunya. Kak Faim, karena kan kamu suka banget foto dan segala macam ya, tapi kamu sendiri itu kapan nih menentukan aku terjun ke visual director, atau kamu sendiri juga sebenarnya ada jiwa artisnya nih? Iya. Sebenarnya saya pesulap. Pesulap, pantesan saya disulap jadi beda banget. Tadinya mau masuk ke dunia debus ya, tapi tahu debus nggak? Pernah dengar. Tapi nggak jadi, ya udah. Sebenarnya karena zaman ya video dulu kan videografer ya udah satu videografer gitu loh, tapi sekarang ternyata ada video konten, ada konten creator, ada sutradara. Kalau dari dulu udah ada kan, bahkan di jurusan perkuliahan pun adanya perfilman, nggak ada jurusan videografi. Karena emang dulu orang mau belajar video ya ke film, nggak ada tuh konten, nggak ada bikin apa ya, podcast, nggak ada, baru sekarang. Dan visual director sendiri itu cuma bagian dari basicnya videografer, tapi kita membuat visual dan kita mendirect visual itu. So akhirnya ya keren aja gitu namanya, jadi visual director. Dan kebetulan saya juga bikin beberapa kayak video klip band, video klip, terus bikin apa ya, video-video campaign beberapa brand kayak gitu. Bikin video klip dan menciptakan lirik tadi saya lihat ya Kak Faim ya. Salah satu doang. Jadi luar biasa ya, selain sangat ganteng ya, super multi talented, dan ternyata juga pesulap. Ini tuh memang julukan yang perfect banget nih buat Kak Faim ya. Abis ini kayaknya saya neraktir 3 mie ayam deh. Udah. Loksin nih. Nah, Kak Faim, karena sudah sepenting itu nih penampilan. Kapan nih titiknya menentukan aku harus hair transplant? Secepatnya. Soalnya gini. Masalah di badan saya salah satunya adalah kebotakan, jujur. Dari dulu kayak kok tambah mundur. Dan itu dialami banyak teman saya yang pemikir. Pemikir. Katanya kalau botak di depan itu karena kebanyakan mikir. Ini semi podcast semi muji sebenarnya ya. Kalau botak di tengah itu karena pintar. Kalau ini karena mikir. Nah, kalau botak semua ini botaknya sih imbang sih. Jadi pemikir dan pintar ya. Oh, kalau botak semua itu namanya dia pikir dia pintar. Oh, dia pikir. Enggak, tapi intinya botak. Dan saya beberapa kali saya coba loh kayak serum kayak gitu tapi enggak ini ya. Enggak signifikan gitu ya, enggak works juga. Terus ya botak aja gitu. Dan sebagai cowok sebenarnya katanya bilang ya udahlah tuh botak aja, tapi saya ngeliat kaca kan ada efek gitu, efek kasih rambut, langsung kayak beda 5 tahun sampai 10 tahun lebih muda gitu. So ini saya harus berambut. Akhirnya saya pakai rambut itu klip. Hair to be. Saya pakai hampir 1 tahun saya pakai itu, dan itu saya pakai cuma kalau di acara doang. Cuma kalau di acara tempel. Dan itu saya harus ngeluangin waktu minimal 1 jam atau 45 menit sebelum acara, karena saya harus ngelipin. Itu pun kalau bener, kadang salah. Jadi miring gitu ya. Iya, terus kalau udah tempel jangan kena air, jangan panas-panasan jangan kena angin gitu. Dan pernah pertama saya pakai itu, terus saya jemput anak saya di sekolah. Terus anak saya dari jauh, "Ayah, pakai rambut yang baru itu ya?" gitu dia. Saya langsung cepet pulang. Oh, jadi anaknya ngomongnya jujur ya. Jujur. Semua mata melirik ke Kak Faim gak nih? Gurunya, missnya langsung ketawa. Ya tapi itu pengalaman saya pengen performa yang baik. Ya jujur emang buat ngaca, buat foto bagus, tapi kan itu gak selamanya. Dan bahkan lemnya itu ngerusak kulit kepala. Akhirnya kepala saya malah makin botak. Tapi mau gak mau saya harus ngelakuin itu. Karena apa? Karena tanam rambut cuma ada di luar negeri.
pada saat itu. Ada di luar negeri, ada di Turki, katanya ada di Jepang, Thailand atau sebagainya. Di Indonesia waktu itu belum ada, atau emang saya belum tahu waktu itu kan. Tiba-tiba set masuk ke handphone tuh, masuk ke Instagram, wah, Indonesia tanam rambut, masa sih gitu loh. Wih, ternyata canggih. Bahkan ada satu treatment yang ini udah langsung masuk sesinya belum? Ada satu treatment yang nggak pernah saya lihat di luar negeri itu, entah di Turki dan dimanapun, dan saya lakuin sendiri di rambut saya. Long hair transplant. Nah, boleh hybrid long hair transplant. Kasih lihat, ngintip-ngintip dikit nih Kak Faim hasilnya. Yes, jadi disclaimer ini H+22 ya. Disclaimer ini H+22. So, ini pas apa namanya? Shock loss ya. Jadi masa-masa saya shock loss di mana rambutnya itu emang rontok dulu. Setelah itu baru muncul akar-akar yang baru. Dan ini masa-masa shock loss ya. Jadi beberapa udah rontok rambutnya. Nah, nih. Jadi ini afternya. Yes. Ada yang nanya juga, Dok, kenapa nggak maju lagi? Kayak Brad Pitt di sini gitu loh. Nah, jawabannya ya saya jawab dulu aja nih, maupun ada dokter di sini. Jawabannya karena ada otot di sini, bisa aja di sini, tapi bakal lebih sakit. Ya, dan saya kayak saya nggak mau bikin garis yang fake deh. Saya pengen garis asli saya aja. Jadi ini emang garis asli saya, cuma karena kebotakan jadi M banget. So kemarin long hair transplant itu bikin garis sesuai garis asli saya. Betul. Dan ini rambut panjang, ini rambut dari belakang. Nah, mungkin pada yang bingung ya, mana nih rambut transplantnya Kak Faim. Tapi kita boleh ngintip dulu rambut dulunya Kak Faim. Nah, ini. Jadi sebenarnya rambut Kak Faim dulu tuh selain botaknya di M shape, itu juga di tengahnya kosong. Nah, sekarang ini baru mulai kelihatan. Tapi kenapa kelihatan tipis? Karena ini masih fase shock loss tadi. Seperti itu. Nah, itu Dok, berarti setelah shock loss itu nunggu berapa hari atau berapa minggu gitu untuk padat lagi? Kalau untuk habis shock loss itu fase itu dari 21 hari, jadi ini baru lewat 1 hari di shock loss ya. 21 hari sampai 4 bulan ke depan. Setelah itu 4 bulan lagi kalau kalian ketemu Kak Faim, mungkin bisa panggilnya Dek Faim ya, karena udah muda 10 tahun langsung. Bahaya. Nah, jadi yang dilakukan Kak Faim adalah invisible. Ini adalah 8 jam benar-benar setelah transplant. Gak kelihatan ya Kak Faim ya? Ada yang shock gak sih ketika kamu pulang? Kok berubah gitu? Berubah. Security hotel. Wow gitu. Wow, terus paginya check-in beda, malamnya beda ya? Ya mereka iri semua, soalnya rata-rata security juga botak juga depannya. Wah, luar biasa. Terus ya untung diperban belakangnya. Bukan untung sih ya. Ada perban belakang jadi kelihatan habis transplant. Tapi nggak dicegat nih Kak Faim? Enggak. Karena orang berbeda? Enggak. Kalau nggak ada perban, itu nggak kelihatan habis transplant. Oh iya, betul. Karena rambutnya rambut panjang. Gitu. Itu sih. Oke, nah dari sekian banyak nih Kak Faim klinik hair transplant, kenapa dipilih Integraf? Jangan jawab karena punya saudara yang ulang tahunnya sama di sini ya. Long hair transplant. Nah, itu enggak semua ya. Maupun mungkin ada 1-2, tapi ini yang Integraf yang sudah membuktikan bahwa hybrid long hair transplant itu bisa dilakukan di sini dan aman, nyaman juga. Kalau saya rasa sih kayak ini buat cewek sangat amat berguna, karena cewek kan nggak mau ngebotakin rambutnya. Betul. Untuk transplant. So buat cewek-cewek yang nonton video ini, di sini bisa transplant tanpa harus potong rambut, tanpa harus cukur. Thank you banget. Dan kenapa pilih di sini? Kesini dulu deh, kalian bakal tahu kenapa pilih sini. Masuk aja udah wanginya udah beda gitu loh. Jadi terus Doksin pemaparan di awal, pas Doksin nih pertemuan pertama Doksin ngejelasin semua. Oh gitu ya. Oh terus Doksin ngasih harapan gitu loh. Dan harapannya bener. Saya tanya, tadi kan saya udah kayak, aduh ini saya apa harus botak di umur sekian gitu loh. Doksin, enggak kok ini rambutnya masih bagus. Terus ternyata, wih. Dan banyak juga yang nanya, sakit gak sih? Di transplant itu sama sekali gak sakit, saya jawabnya. Pas diambil donornya dan pas dipasang pun, itu sama sekali gak ngerasa sakit. Bahkan kita sambil ngobrol, saya sadar. Nah kalau anestesi normal lah, sakit-sakit anestesi kayak gitu sih. Tapi Kak, ekspektasi vs realita, karena kan sebenarnya ekspektasi kamu pasti banyak dapat pembicaraan-pembicaraan, sakit nih Faim, kamu hati-hati transplant nih, waduh itu bikin kamu kapok. Nah realitanya ada videonya, nanti saya kirim ke sini. Mana videonya? Enggak, belum di sini. Ada, saya masih ingat video yang saya shoot pakai HP gitu, saya sambil ngobrol transplantnya. Dan sebenarnya pernah juga saya dengar testimoni teman saya yang transplant di luar negeri ya, di Turki.
Dan dia bilang, sakit banget bla bla bla. Saya udah serem aja. Tapi kemarin saya nyobain, aman kok, masih oke kok. Dan so far anestesi doang, dan itu normal. Sakit anestesi dan normal sakit anestesi cuma 2-3 jam. Gak berasa. Dan itu pun gak sakit ya, cuma kayak mengeng gitu. Karena konon kata kan kayak digigit semut gajah gitu ya, Kak Faim ya? Enggak ya? Semut tapi gajah. Iya betul. Tapi anestesia mengingatkan kita pada sunat sih zaman dulu. Berarti sunatnya pada zaman masih ingat momen-momen sakit masih nih. Masih ingat, kelas 3 SD soalnya. Nah, pengalaman paling berkesan nih Kak Faim, karena kan dari transplant kita ini kan ada ambil area donor, istirahat, terus kita tanam, cuci dan segala macam. Pengalaman kamu yang paling berkesan deh? Ada gini. Kalau sebenarnya semuanya berkesan sih dari awal. Ini aja udah kesan banget, saya udah kayak ini bener nih, gua mau transplant nih, ini bener nih gitu loh. Dan harapan dari Doxin itu bikin saya lebih semangat ya. Lihat deh, nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi ngaruh banget ke garis mukanya. Terus pengalamannya apa ya? Ya pas ditanam itu, karena saya bukan orang yang sering bongkar pasang badan gitu atau treatment apa, saya nyaris nggak pernah. Jadi sedikit perubahan pun terasa gitu betul. Ya. Bahkan pakai sunscreen aja itu dipaksa. Oke. Ya. Jadi saya jarang pakai, bukan metroseksual banget gitu loh. Jadi kemarin pas operasi ya itu wow banget gitu loh. Dan ada fun fact. Bahkan beberapa teman saya itu udah kayak bilang, lu banyak duit banget ya. Lu banyak duit banget kayak, soalnya itu transplant kan 200 juta lebih, dia bilang gitu. Wow, luar biasa. Ada di Bali gitu ya. Terserah mau sensor apa enggak, pokoknya di Bali gitu dia bilang. 200 juta lebih teman saya sensor ya, teman saya transplant katanya. Terus yang nyangka gitu tuh ada 3 orang lebih. Berarti paradigma harga transplant. Kalau transplant tuh 200 juta lebih. Dan mungkin emang ada segitu ya. Dan saya pun nggak apa-apa difitnah gitu ya. Gak apa-apa. Nah tapi di podcast ini, bahkan di poster itu nunjukin harganya yang gak segitu, bahkan jauh dari itu gitu loh. Best. Oke. Tapi nih Kak Faim, ini kan tadi reaksi di hotel ya. Tapi ke orang terdekat kamu deh, istri, ibu, ataupun saudara gimana tuh? Ataupun teman terdekat yang lihat kamu? Mama itu lebih khawatirnya gini, dengernya kan operasi jadi nggak apa-apa nih, jadi lebih khawatir. Tapi ngelihat anaknya ketawa doang kayak, loh ternyata nggak apa-apa ya gitu loh. Ketika lihat kamu pulang ternyata muda jadi Faim yang dulu, langsung dipegang-pegang gitu. Wih, ampun, jadi ini nggak jadi botak nih katanya. Luar biasa. Gitu. Oke, nah Oke Kak Faim, boleh nggak diputar dikit, dilihatin nih area donornya. Nah, biasa kan orang takut tuh Kak Faim ya, karena setelah transplant tuh katanya bisa pitak-pitak. Nah, Kak Faim sendiri gimana ngerasainnya? Bahkan saya kayak kebetulan emang rambut belakang saya kan lebat banget. Dan H+ berapa ya? H+ seminggu saya udah keramas normal gitu loh. Udah enak banget. Dan nggak ada keluhan sih. Kalau area belakang, area donor saya sama sekali nggak ada keluhan. Wow, oke. Ini sebenarnya ya, selain daripada teknik yang kita gunakan ini sama nih. Kalau sebagai foto videographer, kata Kak Faim, bukan hanya lighting, bukan hanya ini ya. Nah, di long hair transplant ini memang banyak faktor yang mempengaruhi. Satu, memang rambut area donor pada pasien itu juga harus bagus. Nah, kalau di rambut Kak Faim ini, tipikal rambutnya tuh sudah tebal dan sehat. Jadi kita bisa lakukan untuk long hair transplant. Nah, untuk perawatannya pun, karena Kak Faim ini orangnya cukup telaten nih Kak Faim ya. Telaten nanya. Nah, waktu keramas gimana tuh? Setelah long hair transplant, pengalaman perawatannya susah nggak? Yes. Jadi pas keramas, saya tetap tetap hati-hati, takut salah gitu kan. Terus sering nanya juga ke Sarah, ke Doxin. Dan keramasnya ya, saya yang penting kesentuh gitu. Sentuh, dan samponya udah disediakan. Oh ya, semua udah disediakan dari sini. Ada samponya, ada obat kapsulnya, semuanya satu set itu. Thank you loh, itu keren banget. Kayak mas kawin wedding. Sangkit memang itu Kak. Sangkit. Ya memang kita pinang. Baki ya. Iya, kita pinang supaya rambutnya tumbuh sehat. Oke nih Kak Faim. Nah, bagi Kak Faim nih, sebenarnya waktu pemilihan long hair transplant dan short hair transplant ada yang bingung nggak? Kenapa nih akhirnya Kak Faim mau mencoba long hair transplant? Atau saya dengar ada yang nakut-nakutin ya katanya long hair transplant agak bikin. Oh iya. Iya, gimana tuh Kak Faim pengalamannya? Jadi teman saya yang pernah treatment transplant di luar negeri itu, dia bilang kalau, lu long hair Im,
kok gue heran ya di Indonesia kok dokter pada berani long hair ya katanya. Dulu gue di Turki itu ya nggak berani karena itu kan nggak higienis lah, nggak steril lah rambutnya, jadi mending dicukur semua kata dia gitu. Terus saya bingung mau jawab apa ya gitu. Dan saya langsung make sure kan ke Sarah, ke Doksin semuanya, dan saya ngerasain nggak ada keluhan. Selama saya nggak ada keluhan berarti ya semuanya aman gitu loh. Dan saya ngerasain sendiri kok aman banget gitu loh. Udah satu kata aja aman. Dan terbukti di saya, ini long hair, rambut bener-bener rambut panjang, taruh di depan 2.500 helai. Pada saat, bener kan Tok? Bener. 2.500 helai, taruh di depan, dan udah jadi kayak tadi. Dan nothing happen. Oke. Jadi di sini Doksin juga mau bantu untuk meluruskan ya. Jadi sebenarnya higienis atau tidak itu tergantung dari nanti tim medis dan memang pasiennya sendiri. Asal pasiennya bisa berkomitmen dan pada saat kita pengerjaan nih Kak Faim, semua alat itu disterilkan, ruangan pun disterilkan, baik dari timnya pun ikut masuk ke mesin steril nih Kak Faim. Nah, jadi kita bisa lihat nanti journey-nya Kak Faim bahwa memang setelah hari ketiga sampai sekarang pun tidak ditemukan nanah sama sekali ya Kak Faim ya. Dan area penyembuhan pun sembuh total. Nah, jadi Doksin mau patahin nih mitos-mitos yang bilang bahwa apakah long hair transplant pasti tidak steril, itu tidak juga. Karena even di short hair transplant nih Kak Faim, kalau ternyata dari pasiennya pun ternyata nggak hygiene, tetap aja bisa menimbulkan sesuatu prosedur yang tidak higienitas. Oke, sebenarnya seru banget ya ngomong sama Kak Faim hari ini. Thank you banget loh Kak Faim untuk waktunya. Pertanyaan terakhir sebagai penutup nih, apa definisi seorang gentleman dan versi terbaik dari Kak Faim? Definisi seorang gentleman dan versi terbaik. Aduh, belum nyiapin lagi. Gentle banget soalnya nih ya. Definisi gentleman tuh yang penting punya energi positif. Oke. Ya, kerasa itu. Soalnya vibe-nya dari tadi. Amin. Dan jadi pribadi yang menyenangkan. Luar biasa. Karena kalau udah jadi pribadi menyenangkan, terus apalagi kita ini kerja dengan berkarya. Dokter juga termasuk kerja yang punya karya. Ini kan karyanya Doksin ini. Betul, makanya bilang aku sama Kak Faim nih sama tadi. Aku harus banyak belajar karena ternyata aku baru sadar ketika aku mau mengerjakan orang lain pun vibes positif pun harus ada di diriku gitu loh. Dan bersyukur loh kalau kalian bekerja sambil berkarya. Karena kalian punya karya. Nggak semua orang bekerja itu punya karya. Mereka cuma bekerja untuk dapat uang. Tapi nggak dapat karya. Gitu ya. Okay. Ini kan dapat karya dan seumur hidup, dan bisa jadi karyamu itu bisa lebih abadi dibanding usiamu. Wow. Dan kalau orang udah mencintai passionnya, lakukan karya itu tanpa apapun, tanpa embel-embel apapun. Bahkan mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun melakukan karya dengan cinta itu nggak dapat uang. Tapi kalau udah melakukan karya dengan cinta, kamu bakal jadi ahli. Dan seorang ahli itu udah nggak cari uang, tapi uang yang bakal cari kamu. Luar biasa. Ini kayaknya aku yang di podcastin dan diberikan pelajaran menarik ini hari ini. Dan itu terbukti. Iya. Siapa tahu coba di Indonesia ada ahli transplant di depan saya saat ini. Waduh, thank you banget. Udah dikejar sama banyak orang ini. Wah. Tapi mungkin ada yang sadar gak sih aku di podcast kali ini ya agak sedikit lebih ngeblank dan diam loh, karena aku ngelihat nih banyak dapat pelajaran dari Kak Faim gitu loh. Ya kan Sarah ya, bener ya? Guru les saya. Luar biasa. Kak Faim, kata-kata terakhir buat ini nih, kita bilang apa ya, kaula muda atau netizen di rumah nih. Kata-kata hari ini jadilah, bentar saya susun dulu ya, mau pakai bahasa Spanyol tadinya tuh. Bisa nggak diterjemahin nanti di bawah? Apa pakai bahasa Arab ya Sarah? Oke. Sahabat Integraf ya, lakukan apa yang kamu suka atau sukai apa yang kamu lakukan dan tetap percaya diri. Wow, dalam itu ya. Jadi buat orang-orang mungkin yang masih mengeluh pekerjaannya ataupun ngerasa hari ini nggak fine-fine aja, ini pesan Kak Faim bener-bener dalam. Makanya aku sampai sempat terdiam dulu tadi. Terdiam kesemutan ya dok. Oke Kak Faim, thank you banget nih sharingnya, terutama pengalaman tentang long hair transplantnya dan ilmu-ilmunya. Dan terima kasih juga aku hari ini ngelihat bahwa fotoku ternyata wow banget kata Kak Faim. Ini fotonya saya spill. Fotonya nih. Ini karya saya, fotonya Doksin. Ini karya saya.
ya. Ini karya Doksin. Iya, kita jadi saling bertukar karya hari ini. Oke Kak Fahim, thank you banget. Makasih banyak Doksin. Bye-bye semua. Jika ada kalian ada pertanyaan atau komen seputar hair transplant atau yang penasaran tentang hair transplant, bisa komen di bawah, nanti Doksin jawab di podcast ataupun konten berikutnya. Bye-bye.